Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kelompok 3 yang akan membahas manajemen dan konvergensi media penyiaran. Yang pertama adalah perkembangan media penyiaran. Sejarah media penyiaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai suatu industri dimulai di Amerika. B. Sejarah radio. Awalnya sebuah radio didasari oleh sebuah penemuan-penemuan di bidang fisika pada abad 19-an. Ada beberapa nama yang bisa dikatakan sebagai pelopor sejarah radio, yaitu radio jaringan dan radio AFAM. Teknologi radio. Tahun 1887 penemuan fonograf gramofon oleh Edison yang bisa digunakan memainkan rekaman. Pada tahun yang sama, James Clerk Maxwell dan Helmholtz melakukan eksperimen elektromagnetik untuk mempelajari fenomena yang kemudian dikenal sebagai gelombang radio. D. Karakteristik radio. Radio merupakan salah satu media komunikasi dan informasi yang masih tetap ada dan bertahan di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat. Sejarah televisi. Pada tahun 2000-an, masing-masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan. Baik liquid crystal display, plasma maupun CRT terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya. F. Teknologi televisi. Untuk menggunakan sistem pemindaian gambar untuk mengirim gambar pertama kali dipraktikkan pada 1881 menggunakan pantelegraf, yaitu menggunakan mekanisme pemindaian pendulum. Karakteristik televisi. Penggunaan kata televisi sendiri juga dapat merujuk kepada kotak televisi, acara televisi, ataupun transmisi televisi. Bab 2, yaitu manajemen media penyiaran. Sistem penyiaran. Lembaga penyiaran berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. B. Jenis stasiun penyiaran. 1 stasiun penyiaran swasta, 2 stasiun penyiaran berlangganan, 3 stasiun penyiaran komunitas, 4 stasiun penyiaran publik. C. Fungsi manajemen. 1 perencanaan, 2 anggaran, 3 pengorganisasian, 4 pimpinan, 5 pengarahan dan memberikan pengaruh, 6 pengawasan. D. Manajemen stasiun televisi. 1 divisi program. Berperan dalam pengelolaan seluruh program, dari pengadaan materi hingga pengaturan jam tayang. 2 divisi produksi. Berperan dalam pengelolaan produksi program-program hiburan secara in-house, dari musik, talk show, reality show, hingga sinetron. 3 divisi pemberitaan. Berperan dalam pengelolaan produksi program-program berita, dari program berita reguler, program berita mingguan, talk show, hingga siaran-siaran olahraga. 4 divisi teknik. Berperan dalam pengelolaan fasilitas teknik penyiaran, dari perencanaan hingga perawatan seluruh alat teknik. 5 divisi pemasaran. Berperan dalam pengelolaan pemasaran selat-selat komersial, dari perencanaan hingga pemasangan iklan di layar kaca. 6 divisi keuangan. Berperan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan perusahaan. 7 divisi HRD dan legal. Berperan dalam pengelolaan seluruh sumber daya dari seluruh divisi, penyediaan sarana dan tenaga operasional bagi divisi lain, serta penanganan aspek hukum atau legal. Manajemen stasiun radio. Penyiar radio bekerja dalam teamwork disebut kru dipimpin oleh direktur utama yang biasanya adalah pemilik radio owner. Di bawah dirut ada general manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional studio sehari-hari. Di bawah GM ada manajer, yakni manajer program atau populer disebut program director PD, lalu manajer marketing dan manajer teknis beserta para stafnya. Selanjutnya bab 3 tentang teknik penyiaran. Harus tersedia spektrum frekuensi radio, harus ada sarana pemancaran atau transmisi, harus adanya siaran program atau acara, harus adanya perangkat penerima siaran receiver, harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Pengaturan frekuensi. Perencanaan ini meliputi kegiatan membuat pedoman penataan dan penggunaan saluran bagi setiap penyelenggara siaran, agar penggunaan saluran dapat dilakukan secara benar dan efisien sehingga akan diperoleh hasil penerimaan siaran yang baik sesuai standar di daerah jangkauan masing-masing.
tanpa adanya gangguan interferensi dan pemancar atau sumber frekuensi lain yang dapat mengganggu kenyamanan. B. Pemancar radio. Pemancar radio terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrofon mic, rangkaian pemancar dan antena pemancar. V. Penerima siaran radio. Telah kita bahas sebelumnya bahwa sinyal radio bermodulasi audio sebenarnya terdiri dari sinyal radio frekuensi tinggi dan sinyal audio frekuensi rendah. D. Pemancar televisi. Pemancar televisi terbagi atas 2 bagian, yaitu sistem suara dan sistem gambar yang kemudian akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke udara melalui pemancar transmitter. Penerima siaran televisi. Siaran televisi menggunakan sinyal elektromagnetik yang bertindak dalam garis lurus, oleh karena itu, sinyal ini menemui hambatan ketika melewati lembah, daerah perbukitan, atau kota yang banyak gedung-gedung tinggi. Sinyal radio yang masuk ke antena penerima masuk ke televisi melalui 2 kabel paralel yang disebut kabel koaksial. Gelombang elektromagnetik yang diterima penerima dibagi menjadi sinyal video dan aliran audio. F. Program siaran. 1 program radio, 2 berita radio, 3 infotainment radio, 4 jingle radio. E. Perencanaan program biasanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak pada stasiun penyiaran, utamanya manajer program dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan manajer pemasaran dan juga manajer umum. Hari. Teknik siaran radio. 1 siaran langsung, 2 siaran tidak langsung. Bab 4. Digital media. A. Teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Perkembangan teknologi komunikasi kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai konvergensi media. B. No-media atau media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. C. Internet adalah jaringan kabel, telepon, dan satelit yang menghubungkan komputer. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses seluruh informasi yang ada di seluruh dunia. D. Media sosial. Istilah media sosial dan jejaring sosial merupakan istilah yang sudah tidak asing terdengar. Kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan situs-situs web seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain yang banyak digunakan untuk berkomunikasi lewat internet yang berbeda. Yang terakhir bab 5, yaitu konvergensi media. A. Sejarah konvergensi media. Pada tahun 1979, ketika Nicholas Negroponte mulai memopulerkan istilah konvergensi dalam kuliah kelilingnya untuk mengumpulkan dana pembangunan gedung laboratorium media di Massachusetts Institute of Technology MIT, hanya segelintir orang yang mempunyai pemahaman tentang konvergensi. Para peserta kuliah seringkali terpana pada kenyataan yang diungkap Negroponte bahwa semua teknologi komunikasi bersama-sama sedang memasuki titik genting metamorfosis yang hanya dapat dipahami dengan tepat jika didekati sebagai subjek tunggal. B. Konvergensi teknologi. Pada tahun 1995 hingga tahun 2000, bisnis internet mengalami perkembangan luar biasa. Kalangan pebisnis Indonesia memiliki harapan-harapan yang sama dengan kemajuan yang ada di negara-negara maju. C. Konvergensi jurnalistik. Perbincangan mengenai surat kabar menarik karena berkaitan dengan perkembangan teknologi analog menjadi digital. Berbagai bentuk media baru menjadi alternatif masyarakat untuk menjadi informasi. D. Konvergensi media radio. Tren konvergensi media mulai deras bermunculan sejak munculnya internet yang membawa perubahan signifikan dalam hal teknologi komunikasi. Konvergensi media televisi di Indonesia, mulai tahun 2007 lalu, pemerintah memusatkan perhatian agar siaran televisi digital dapat mulai dijalankan. F. Regulasi konvergensi. Pada arus politik ini, diperlukan regulasi yang memadai agar khalayak terlindungi dari dampak buruk konvergensi media. G. Dampak konvergensi media. Dampak positif, munculnya media-media baru akibat konvergensi. Dampak negatif, mengubah gaya hidup masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.